Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya kita membicarakan siapa yang menerima warisan dengan fardu, siapa yang menerima dengan fardu dan taksib, atau kadang dengan fardu, kadang dengan taksib. Kemudian selanjutnya ialah orang-orang yang menerima dengan asabah. Adapun orang-orang yang menerima dengan taksib ialah mereka yang menjadi asabah. Itu ada ta'liq nomor 30 pada catatan fardu dengan simbol A, lihat halaman 14 dan seterusnya. Belum lagi kita sampai ke sana. Karena cara membagi hartanya, contoh ini, tapi ini belum sampai kita, ini sekedar bocoran. Misalnya ada satu istri, ada satu anak laki-laki. Satu istri kan kalau saat ada puru 1/8. Anak laki-laki A, asabah, tulisannya kayak ini. Itu yang. Namun ini belum kita sampai. Itu yang dimaksud dalam ta'liq nomor 30 itu. Kalau A dalam struktur ini ciri bagi asabah bin nafsi. Siapapun yang memiliki asabah, kaina dalam catatan pembagiannya tulisannya kayak ini. Baik asabah itu asabah bin nafsi dari orang-orang yang seperti ini, tahu kaina asabah nang lain, karena asabah itu macam-macam. Ada 3. Terus jenis asabah. Pertama, asabah bin nafsi, yaitu orang-orang pada jalur usul saat menjadi asabah. Jalur usul kan abah, kakek, terus ke atas. Ini orang-orang pada jalur ini kadang asabah, kadang 1/6, kadang asabah plus 1/6. Kakek, datu sama seperti abah. Di saat orang-orang ini menerima bagian asabah, baik asabah semata atau asabah plus 1/6. Asabahnya itu asabah bin nafsi. Ini asabah bin nafsi. Dan semua waris laki-laki dan mu'tik atau mu'tikah. Semua waris laki-laki yang ada di dalam struktur ini. Siapa saja waris laki-laki yang ada di struktur ini, dan mu'tik dan mu'tikah. Ini mu'tik, laki-laki yang telah memerdekakan budak. Mu'tikah, perempuan yang telah memerdekakan budak. Oh, perempuan untuk masalah di sini. Ini waris laki-laki, ini waris laki-laki, waris laki-laki, waris laki-laki, waris laki-laki, waris laki-laki. Ini
semuaan waris laki-laki yang ada dalam struktur ini, termasuk mu'tik dan mu'tikah, walaupun mu'tikah ini perempuan, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu dan zaul arham. Kecuali suami, saudara laki-laki seibu, orang ini, dan zaul arham, semua orang-orang yang kolom habang. Ke atas, termasuk di sini, termasuk di sini. Itu orang-orang yang disebut asabah bin nafsi. Orang-orang pada jalur usul saat memiliki hak asabah, semua waris laki-laki di sini kecuali suami, saudara seibu dan zaul arham. Kemudian kita buliki Ta'liq nomor 33, timur 31. Hak mewaris pada jalur usul terus bersambung ke atas. Ayah, kakek, terus. Kalau kadada ayah, kakek, kadada kakek, datu. Terus di atas ayah ini kadang orang menyebut mutlak dengan sebutan kaki, datu atau siapapun. Ini makanya ada panah ke atas. Dan asabah bin nafsi pada jalur puru terus bersambung ke semua tertib berikutnya. Asabah bin nafsi pada jalur puru, anak laki-laki, cucu laki-laki, terus ke bawah bersambung. Serta semua laki-laki mengasabahkan saudari perempuannya. Dan untuk asabah bin nafsi pada jalur uru, laki-lakinya mengasabahkan saudari perempuannya. Ini ikut asabah ke sini dan akan mendapat bagian seperti setengah bagian saudara laki-lakinya. Ini kayaknya ngarannya asabah bil ghair dalam susunan asabah, walaupun sebelumnya waktu kita merinci pardu-pardunya sudah ada sedikit informasinya. Cucu perempuan ikut menjadi asabah bil ghair dengan kehadiran cucu laki-laki yang semartabat ini dan akan menerima seperti setengah bagian saudara laki-lakinya. Sedangkan pada jalur saudara mayit hanya mengasabahkan saudari perempuannya saja. Adapun asabah bin nafsi pada jalur saudara mayit, orang ini saudara kandung oleh mayit, orang ini saudara seayah laki-laki. Kalau ini saudara sekandung laki-laki, saudara seayah laki-laki mayit, ia mengasabahkan saudari perempuan seayahnya. Saudara laki-laki kandung mayit mengasabahkan saudari perempuan kandungnya, juga bersambung pada tertib berikutnya, tetapi tertentu pada laki-laki. Tapi laki-lakinya aja. Ini saudara kandung laki-laki mayit, ini anak laki-lakinya kemanakan oleh mayit. Terus bersambung, nih ada panahnya, bersambung. Tapi saudara perempuannya habang, jaul arham, kada umpat lagi, menerima seperti setengah bagian saudara laki-lakinya. Ini pun sama, saudara laki-laki seayah, asabah bin nafsi, juga bersambung asabahnya pada tertib berikutnya, anaknya bahkan terus ke bawah panahnya. Tapi saudarinya anak ini, saudari perempuannya, sudah jalur habang, zawul arham, kada umpat lagi menerima warisan bersama orang ini sebagaimana
putri mayit sebagaimana cucu perempuan dari mayit. Mereka menerima seperti setengah bagian laki-lakinya. Sedangkan pada jalur paman tertentu bagi laki-laki juga bersambung sesuai tertib, tetapi tertentu pada laki-laki pula. Paman kandung, paman seayah, bersambung juga. Kapamanakan ayah sepupu sekali oleh mayit. Turun bersambung juga ke anak laki-laki, bahkan terus ini ada panahnya ke jenjang berikutnya. Tapi tertentu pada laki-laki, paman-paman ini tidak mengasabahkan saudari-saudari perempuan mereka sebagaimana saudara mayit langsung, baik yang sekandung ataupun yang seayah. Mereka mengasabahkan saudari perempuan mereka yang semartabat. Demikian juga turunannya, khusus jalur laki-lakinya, walaupun terus bersambung pada jenjang berikutnya, turunan perempuannya jalur habang zaul arham. Lihat struktur halaman 3. Coba kita lihat di buku itu, ada jalur kuning, ada kolom kuning, ada kolom hijau, ada kolom abang, kolom merah ya. Ada talik nomor 32. Muktik atau muktikah 32, pemilik hak wala baik laki-laki atau perempuan. Orang yang memerdekakan budak ini kan kada tertentu baik laki-laki atau perempuan. Bila orang memerdekakan budak, budaknya meninggal, ternyata hak asabah warisnya tidak ada, maka hak asabah warisnya kepada mutik atau mutikah ini. Asabah binafsi pada jalur ini sesudahnya berlaku sepenuhnya. Andai kata si mu'tik dan mu'tikah ini sudah meninggal, maka hak asabah gugur kepada para warisnya. Itu berlaku sepenuhnya, maksudnya sesuai tertib. Karena siapa asabah orang yang meninggal itu, padahal yang memerdekakannya sudah tidak ada karena meninggal juga, maka turunannya anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian saudara kandung laki-lakinya, saudari seayah laki-lakinya, turunan-turunan mereka, atau bisa juga paman-pamannya, kemudian sepupu-sepupunya. Tetapi tertentu bagi laki-laki, bahkan pada jalur ini tidak ada ahli waris kecuali asabah binafsi sesuai dengan tertibnya. Cuma bedanya, kalau asabah binafsi datang di muktik sesudah mereka, asabah-asabah itu tidak akan pernah membawa waris-waris perempuan kepada asabah mereka, sebagaimana kalau seorang putra bisa mengasabahkan putri, cucu laki-laki bisa mengasabahkan cucu perempuan, saudara laki-laki bisa mengasabahkan saudari perempuan yang sekandung, demikian juga yang seayah. Kalau asabah binafsi datang di muktik dan muktikah sesudahnya, asabah-asabah itu khusus berlaku pada laki-laki. Asabah binafsi pada jalur ini sesudahnya berlaku sepenuhnya, tetapi tertentu bagi laki-laki. Bahkan pada jalur ini tidak ada ahli waris kecuali asabah binafsi sesuai tertibnya. Kecuali suami, ada taklik 33, karena suami penerima fardu, ini lain asabah binafsi. Dan saudara laki-laki seibu, taklik nomor 34, karena saudara laki-laki seibu penerima fardu. Ini saudara laki-laki aja juga dalam struktur nih, tapi lain asabah binafsi, ini penerima fardu. Bahkan saudara laki-laki seibu disamakan dengan saudari perempuan seibu. Dan zaul arham 35, taliknya karena lemahnya hak waris zaul arham. Satu ada dari kolom hijau atau kuning ini, zaul arham, kolom merah terhalangi semuanya.
Itu asabah binafsi. Kedua, ada jenis asabah itu ngarannya asabah bil gair. Kalau di sini kan asabah binafsi aja yang bertanda, yaitu bertanda a, 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 a. Orang-orang di sini saat jadi asabah juga a. Asabah bil gair di sini tidak ada tanda. Asabah bil gair yaitu semua warisah perempuan apabila bersama waris laki-laki yang semartabat pada persaudaraan, kecuali saudari seibu dan zaul arham. Asabah bil gair ialah semua waris perempuan apabila bersama semua warisah perempuan apabila bersama waris laki-laki yang semartabat pada persaudaraan, yaitu anak perempuan saat bersama anak laki-laki ini semartabatnya sama pada anak. Cucu perempuan saat bersama cucu laki-lakinya semartabat sama pada cucu. Kadang-kadang ini juga disebut anak ulih mayit, ya, anak-anak mayit. Saat terkumpul dalam posisi seperti ini, maka perempuannya ini sudah bukan ashabul furud lagi, tapi asabah. Asabah bil ghairi namanya, dia ikut asabah binafsi di sini dan akan mendapat bagian seperti setengah bagian laki-laki ini. Cucu perempuan lawan cucu laki-laki sama, semartabat pada persaudaraan. Saudari perempuan kandung saat bersama saudara laki-laki kandung. Saudari perempuan seayah saat bersama saudara laki-laki seayah. Makanya semalam syaratnya anak perempuan dapat setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari seorang, dengan syarat tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat. Bila sama lawan yang ini ada lagi inya ashabul furud, inya menerima kaina seperti setengah bagian orang ini. Karenanya asabah bil gair. Asabah bil gair itu artinya asabah dengan sebab orang lain dari jalur kuru, baik anak langsung, cucu ke cucu, dari jalur saudara sekandung laki-laki dan saudari kandung perempuan, saudara kan laki-laki seayah dan saudari perempuan seayah. Itu semartabat pada persaudaraan. Kecuali saudari seibu dan zaul arham, kecuali orang ini. Dan zaul arham itu ada takliknya 36, 37. Karena lemahnya, karena saudari seibu penerima fardu disamakan laki-laki dan perempuan. Penerima fardu bahkan sama bagi dua ini. 37 karena lemahnya hak waris zaul arham. Zaul arham lain asabah bil ghair juga. Nya semartabat. Orang ini semartabat lawan ini. Ini semartabatnya. Tapi itu jalur-jalur merah. 3 asabah ma'al ghair, yaitu saudari perempuan kandung atau sekandung atau seayah apabila bersama puru perempuan. Jenis ketiga asabah ialah asabah ma'al ghair, artinya asabah beserta orang lain. Yaitu saudari perempuan sekandung orang ini, saudari perempuan mayit sekandung, atau saudari perempuan mayit seayah apabila bersama puru perempuan, saat bersama-sama puru perempuan, baik itu anak mayit langsung ataupun
anak perempuan daripada anak laki-laki mayit, baik salah satunya atau kedua-duanya. Orang ini sama, salah satunya atau kedua-duanya. Makanya semalam syarat saudari perempuan, saudari perempuan sekandung ini setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari satu, dengan syarat diantaranya jangan ada puruk perempuan. Saudari perempuan saya dapat setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari seorang, diantara syaratnya jangan sampai ada puruk perempuan. Kalau ada puruk perempuan, mereka bukan ashabul furud lagi, tapi mereka adalah asabah, namanya asabah ma'al gair, dan penerima sisa bubuhannya nih. Kita hanya kasih ini. Itu bagian asabah yang ketiga. Kemudian penghalang. Dari semua waris yang telah lalu, ada 6 orang yang tidak pernah terhalangi. Ada ta'liq 38. Lihat kolom hijau pada struktur halaman 3. Yang kolom hijau itu kan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini orang pasti kada pernah terhalangi. Kalau kita membagi sampai orang-orang ini kada dapat, padahal orangnya hadir, itu kita yang kurang teliti. Ini kolom hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun yang selainnya mungkin terhalangi oleh waris yang lebih hampir. Adapun yang kuning, orang ini kuning, kuning. Orang ini kuning. Orang ini kuning. Ini kuning. Ya, orang-orang ini kuning. Apalagi habang. Adapun yang selainnya mungkin terhalangi oleh waris yang lebih hampir. Kalau kita hendak membagi warisan itu perlu banget dipinandui kira-kira orang itu posisinya apakah hijau, apakah kuning, apakah merah. Kalau hijau pasti dah. Kalau kuning hati-hati, mau dapat mau kada. Kalau habang, kalau merah itu hampir pasti kada dapat. Orang-orang yang menghalangi dan yang terhalangi. Sekarang siapa sih orang yang menghalangi dan siapa saja yang mereka halangi? Pertama, ayah orang ini, abah. Ayah menghalangi yang lebih tinggi. Ada ta'liq 39. Kakek, datuk, dan seterusnya. Dan nenek pihak ayah dan semua hawasi. Ta'liq nomor 40. Hawasi dalam istilah ilmu faraid, yaitu orang-orang yang mendapat hak mewaris karena persaudaraan. Pertama, ayah. Ayah menghalangi yang lebih tinggi, kakek, datu, dan seterusnya. Menghalangi nenek pihak ayah. Makanya semalam syarat nenek pihak ayah mendapat warisan 1/6, tidak ada ayah dan ibu. Ada ayah, nenek, selesai. Dan menghalangi semua hawasi. Ada ta'liq nomor 40. Hawasi dalam istilah ilmu faraid, yaitu orang-orang yang mendapat hak waris karena persaudaraan. Ini hawasi. Ini orang-orang yang dimaksud hawasi dalam istilah hukum warisnya.
Karena semua ini mendapat hak mewaris lantaran hubungan saudara. Ini lantaran bapaknya bedang sanak lawan mayit. Ini lantaran bedang sanak lawan kawitan mayit. Bahkan ini terus ke atas. Ini lantaran bedang sanak lawan kakeknya mayit. Munparinya di sini juga sama, lantaran bedang sanak lawan datuknya mayit. Semua turunan-turunannya lantaran persaudaraan. Ini selesai berataan kalau ada ayah. Ini sama bedang sanak seibu. Kalau ada ayah yang lebih tinggi terhalangi, nenek pihak ayah, semua orang-orang kiri dan kanan ini. Dua, ibu, mama. Ibu menghalangi nenek pihak ayah dan nenek pihak ibu. Ibu menghalangi nenek pihak ayah dan nenek pihak ibu. Pokoknya semalam syarat nenek pihak ayah mendapat warisan tidak ada ayah dan ibu. Syarat nenek pihak ibu mendapat warisan tidak ada ibu kalau ada ayah. Kalau ibu ada, berdua ini selesai. 3. Puruk laki-laki menghalangi yang lebih rendah dan hawasi. 41. Puruk laki-laki, baik anak, cucu, terus ke bawah, menghalangi yang lebih rendah. Bila anak ada, cucu parai. Bila cucu ada, buyut parai. Bila buyut ada, nang ke bawah parai. Semua yang di bawah dari mereka dan semua hawasi, fungsinya sama ayah. Kalau ayah menghalangi yang lebih tinggi dan ini pihak ayah dan semua hawasi. Kalau puruk laki-laki menghalangi yang lebih rendah dari mereka dan semua hawasi. Makanya kalau kita ditakuni orang hendak membagi warisan, yang perlu kita perhatikan itu dua. Pertama, takunakan adakah ini tuh basic turunan laki-laki, anak adakah, dada, cucu laki-laki adakah, dada, cucu laki-laki, dada, buyut laki-laki dari laki-laki adakah. Bila ada, nang di bawah lawan semua hawasi ini, selesai sudah, kan dipikirkan lagi. Kedua, takunakan adakah abahnya masih hidup. Bila ada abahnya, otomatis kai datuk ke atas dan semua hawasi selesai. Karena itu, nang menerima warisan tuh pada jauh kada kina. Paling-paling lagi nenek pihak ibu atau ibu, suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, paling-paling sekitar situ lagi. Untuk mereka yang lebih di atas daripada ayah, mereka yang lebih di bawah daripada puruk laki-laki tadi, semuanya hawasi sudah terhalangi. Dengan demikian kita tidak terlalu repot, kira-kira nih mana warisnya. Kalau ini ada, ini kunci untuk menentukan siapa-siapa waris yang mendapatkannya dengan cepat. Karena ini paling banyak menghalangi di orang. Empat, puruk perempuan menghalangi saudari seibu. Puruk perempuan barang aja anak mayit langsung, cucu perempuan dari anak laki-laki mayit, ini menghalangi saudara-saudari seibu. Kalau inya puruk laki-laki pang, udah menghalangi semua hawasi, jelas lagi. Tapi kalau puruk perempuan, khusus yang terhalang oleh mereka adalah saudara-saudari seibu. Barangkali cukup sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.